Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan juga saya takdimi kepada Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Dr. Haji Afrotul Dawati Mahmud MPDI selaku Direktur dan Pengasuh Pondok Pesantren Ihsan Amerika Supercamp La Raiba Nifida. Yang saya hormati dan juga saya takdimi juga kepada segenap jajaran pengurus, guru, terutama kepada Miss Yuyun selaku Kepala Sekolah di MTS Al-Quran La Raiba Nifida, dan kepada teman-teman saya, keluarga saya, dan juga orang tua saya selalu mendoakan saya dan juga semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan kebahagiaan terus, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Afian Raini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allah Akbar. Nah, jadi kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelas 7 MTS Al-Quran La Raiba Nifida ingin mempresentasikan peta imajinasi saya tentang data penyajian. Nah, data penyajian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pengertian, jenis data, dan penyajian data. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Nah, penyajian data itu dibagi menjadi 2, yaitu diatum dan data. Diatum adalah data tunggal yang contohnya itu nama, itu bisa nama ini, terus kelas berapa, gini terus. Nah, yang kedua ada data. Data adalah gambaran suatu objek, itu contohnya biodata. Biodata kan ada banyak nih, ada nama, tempat tinggal, tanggal lahir, sekolah di mana, alamat di mana gitu. Nah, yang kedua yaitu ada jenis data. Ada kuantitatif yaitu berupa angka, dan kualitatif yaitu berupa kata. Nah, kualitatif yaitu berupa kata, data yang berupa kata, contohnya yaitu misalnya nih, contoh yang suka marah nih saya, terus pokoknya dia tuh nyebutin yang baik ataupun yang buruk, yang nilainya 90 itu ada nilai gini. Sedangkan kalau kuantitatif itu berupa angka. Nah, kuantitatif itu dibagi menjadi 2, yaitu diagram diskrit dan diagram kontinu. Yaitu ada diskrit yaitu menghitung, dan kontinu itu pengungkapan. Nah, diskrit itu menghitung secara langsung. Nah, jadinya contohnya itu jumlah murid kelas 7 ada 22 orang. Nah, sedangkan contoh dari diagram kontinu itu ada pengukuran, yaitu dia harus memerlukan alat pengukur, misalnya berat badan kelas 7 itu kan perlu timbangan ataupun tinggi badan kelas 7 itu alat pendiri badan. Nah, yang terakhir itu ada penyajian data. Itu yang pertama ada piktogram, ada tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, piktogram itu yaitu gambar dengan simbol. Nah, contohnya dari piktogram itu misalnya angka A11 dengan simbol ya, dengan simbol. Nah, kita simbolkan dengan bintang. Bintang 1 itu menyimbolkan 10 angka, 10 orang. Nah, sedangkan di sini terdapat 3 bintang, yaitu berarti ada 30 orang. Angkatan 11 itu ada 30 orang, angkatan 12 ada 20 orang, angkatan 13 itu ada 25 orang. Dan kalau bintangnya itu cuma setengah atau nggak full, itu berarti setengahnya dari 10, berarti 5. Nah, yang kedua itu tabel distribusi frekuensi. Nah, itu ada jumlah dan frekuensi. Jumlah rusuknya itu ada 10 rusuk. Nah, itu berarti menyimbolkan 10 frekuensinya. Nah, yang ketiga itu ada diagram batang. Nah, diagram batang itu dia batangnya itu menunjukkan berapa hasilnya. Misalnya dari 1, 2, 3. Nah, dari bulan 1 dia itu menghasilkan 2 kilo rambutan. Nah, berarti diagram batangnya itu batasnya hanya sampai 2. Nah, yang keempat itu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu menggunakan rumus ya teman-teman. Itu misalnya dari anak laki-laki yaitu 10
Nah, diagram lingkaran itu bisa menggunakan 100% ataupun 360 derajat. Nah, di sini contohnya ada 10/25 dikali 100% itu berarti 100 dibagi 10 berarti hasilnya 40% dan ataupun sebaliknya. Nah, yang terakhir itu ada diagram garis. Nah, sebenarnya diagram garis dengan diagram batang itu sama, cuman bedanya hanya dia kalau diagram garis itu menggunakan titik-titik. Nah, jadi titik pertama ke titik kedua itu di garis gitu ya teman-teman. Pokoknya gitu. Oke, sekian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kalau tidak, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.